Tim nasional Malaysia semakin ketar-ketir dan terbakar api cemburu melihat prestasi timnas Indonesia yang kembali mengungguli negeri jiran. Padahal sebelumnya skuad Harimau Malaya sudah sombong bukan kepalang menyalip ranking FIFA timnas Indonesia. Kini Malaysia nggak malu-malu lagi dan secara terang-terangan akan mengcopy-paste cara skuad Garuda demi ambisi besarnya bersaing di level dunia. Cetak Gol coba merangkum Malaysia yang semakin iri melihat kemajuan timnas Indonesia sebagai berikut. Semakin sombong karena berhasil lampaui prestasi Indonesia. Tim nasional Malaysia kembali menunjukkan sikap sombong mereka setelah sukses menyalip ranking FIFA Indonesia. Skuad Harimau Malaya mendapatkan tambahan 2,92 poin setelah kalahkan Laos. Kemenangan tersebut berhasil membawa timnas Malaysia naik 5 peringkat ke urutan 128. Sebaliknya, timnas Indonesia nggak beranjak dari ranking 130 setelah mendapatkan pengurangan poin. Keberhasilan menyalip posisi Indonesia langsung membuat rakyat negeri jiran jumawa. Mereka langsung sombong sana-sini dengan memamerkan peringkat Malaysia yang lebih tinggi. Benar kata Anda, hormat besar untuk banner yang dibuat ketika kalah. Hidup itu kadang berada di atas, terkadang juga berada di bawah. Tulis onefootball.my di X. Selain itu, pandit asal Malaysia juga nggak mau ketinggalan menyombongkan kekuatan negeri jiran. Bahkan para fans mendukung perkataan mereka dengan meremehkan Indonesia. Sesungguhnya kekuatan Malaysia ini jauh lebih baik dari negara tetangga, apalagi mereka menggunakan pemain Belanda, tulis seorang fans Harimau Malaya. Media asal Vietnam juga nggak mau ketinggalan menyoroti prestasi Malaysia. Hasil dari berbagai kompetisi mempengaruhi posisi tim-tim di Asia Tenggara dalam peringkat FIFA. Secara mengejutkan, Malaysia berhasil melampaui Indonesia, tulis Soha. Kena karmanya sendiri. Setelah memandang remeh Indonesia, kesombongan Malaysia malah menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, ranking Harimau Malaya kembali disalip oleh skuad Garuda di jeda internasional bulan November. Timnas Indonesia naik 5 peringkat ke ranking 125 dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Melihat prestasi tersebut, warga negeri jiran seolah mulai sungkan dengan timnas Indonesia. Mereka yang awalnya membangga-banggakan diri tiba-tiba menaruhkan respek. Kanal berita seperti Makan Bola nggak sungkan-sungkan mengakui peluang Indonesia lolos Piala Dunia sangatlah besar. Timnas Indonesia yang dipimpin Sintayong berhasil memecahkan rekor Asia Tenggara dengan menjadi tim terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tulis Makan Bola. Gak cuma dipuji oleh media lokal, komentar positif juga turut disampaikan oleh Raja Isa. Menurut legenda Malaysia ini, kekompakan skuad Garuda menjadi senjata istimewa. Buat saya, kekompakan bermain secara tim adalah senjata istimewa timnas Indonesia, puji Raja Isa. Pundit Malaysia lainnya seperti Kis Sondaresan juga sangat kagum dengan performa Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia sudah punya fondasi yang cukup kuat untuk menjadi tim yang paling disegani. Netizen Malaysia juga kepanasan dan cemburu melihat jiwa nasionalisme pemain keturunan Indonesia. Pasalnya, para punggawa Garuda banyak yang hafal lagu kebangsaan. Mereka membandingkannya dengan pemain naturalisasi Malaysia yang kebanyakan hanya diam. Jika benar pemain keturunan yang bermain di Malaysia nanti, apakah dia bisa menyanyikan lagu negaraku seperti J. Itzes dan Ragnar Oratmangun? Tulis keluh kesah salah satu supporter timnas Malaysia. Tim Cetak Gol mau rekomendasiin sepatu Adidas Ori dengan harga cuma 700 ribuan aja. Buruan cek sebelum kehabisan. Kembali sombong dengan gebrakan baru.
Meskipun peringkat FIFA mereka disalip Indonesia nggak membuat warga negeri jiran kapok untuk sombong. Mayoritas fans Malaysia mengatakan jika ranking FIFA bukanlah jadi patokan. Mereka menyebut ranking FIFA hanyalah data di atas kertas saja. Di atas kertas saja tuh ranking Indonesia. Saya yakin Malaysia akan kembali berjaya di atas Indonesia, tulis salah satu komentar dari fans. Para fans meminta FAM untuk fokus mempersiapkan tim yang jauh lebih matang. Benar saja Malaysia langsung kebakaran jenggot dan akan membuat gebrakan baru. Salah satunya mencoba untuk merevolusi FAM agar bisa setara dengan PSSI. Azlan Johar selaku ex pemain Malaysia meminta FAM untuk mendepak para pengurus yang gak becus. Kebangkitan Indonesia terjadi karena mereka menyadari kesalahan setelah diskors FIFA. Saran saya bagi pengurus sepak bola Malaysia yang gak relevan, beranikan diri untuk meninggalkan panggung, kata Azlan. Senada dengan Azlan, sosok Zulakbal Abdul Karim juga mengakui bobroknya FAM. Lihat negara tetangga kita, Indonesia. Badan nasional mereka punya masalah, tapi mereka dengan cepat mengubah keadaan. Indonesia telah merencanakannya dengan baik dan kini mereka menuai hasilnya, tutur Zulakbal. Oleh karena itu, para pendukung negeri jiran terus mendesak Tunku Ismail untuk menjadi ketua FAM. Bahkan pemilik Johor Darul Ta'zim ini disebut sudah belajar banyak dari Erick Thohir. Kami membahas tentang sepak bola dan rencana masa depan yang positif yang akan menjadi perubahan besar. Waktu yang menarik menanti sepak bola ASEAN, tulis Tunku Ismail di Instagram. Selain itu, hadirnya Tunku Ismail dinilai akan membawa gebrakan besar bagi sepak bola Malaysia. Faiz Gurun mengaku senang dengan langkah pemilik GDT untuk mengubah FAM. Langkah networking ini adalah langkah yang baru bagiku. Kenapa aku katakan baru? Saya rasa saya belum pernah melihat di antara para pemimpin sepak bola di Asia Tenggara sebelumnya, ucap Faiz. Selain menjalin kerjasama, gebrakan lainnya adalah mencoba memboyong pemain keturunan. Namun langkah ini dinilai sulit karena stok pemain keturunan di Eropa mereka yang sedikit. Faktor migrasi penduduk di masa lalu itu yang kurang dimiliki Malaysia. Sementara timnas Indonesia sangat mudah menaturalisasi pemain karena warga diasporanya menyebar luas, terutama keturunan dari Belanda, ucap Raja Isa. Dapatkan sweater polos crewneck yang cocok dipakai untuk cowok dan cewek. Cek linknya berikut ini. Gak malu meniru Indonesia, kejar keturunan. Meskipun stok pemain yang sedikit, FAM malah gak kapok-kapok untuk mengejarnya. Seorang pengamat negeri jiran yakni Raja Isa meminta FAM untuk gak malu meniru program Indonesia. Malaysia bisa meniru Indonesia. Ini perlunya hubungan baik internasional. FAM juga harus aktif kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Luar Negeri dan harus bisa meyakinkan kerajaan Malaysia, tutur Raja Isa. Senada dengan Raja Isa, Datuk Kamarul juga optimis strategi copy paste ini bakal berjalan sukses dan koar-koar bakal melampaui prestasi Indonesia. Pengurus Federasi Malaysia ini bilang program tersebut akan di-launching pada bulan Desember. Program ini bakal mencetuskan fenomena hingga bisa melampaui pencapaian timnas Indonesia yang diketuai Erick Thohir sekitar tanggal 15 atau 18 Desember. Saya yakin pengumuman ini akan jadi titik balik sepak bola Malaysia, ujar Datuk Kamarul dilansir dari Harian Metro. Langkah ambisius Malaysia ini dinilai nekat lantaran sudah ditolak oleh banyak pemain. Mayoritas dari mereka nggak punya ikatan darah Malaysia dan beralasan ingin fokus membela klub. Alhasil Malaysia ingin mengalihkan fokus untuk mengincar 9 pemain yang akan dinaturalisasi. Salah satunya penyerang andalan milik Reading FC yakni Harvey Knips. Pemain jebolan Aston Villa ini disebut masih punya potensi bisa membela Harimau Malaya. Selain itu, ada sosok Iggy Huben yang mengaku punya darah Malaysia yang berasal dari sang nenek. Saya mempunyai hubungan darah dengan Malaysia lewat nenek saya. Ini kesempatan bagus untuk mewakili Malaysia dan saya sangat senang dengan berita ini, kata Huben. Terakhir, Malaysia juga mengincar Zian Fleming yang menjadi gelandang andalan dari Burnley.
Vam disebut sedang membujuk pemain kelahiran Belanda ini karena dianggap punya darah keturunan. Itulah ulasan Malaysia yang semakin iri melihat kemajuan Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Harimau Malaya bakal sukses lantaran gak malu-malu meniru proyek naturalisasi Indonesia? Atau justru proyek ini bakal gagal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.